Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Di pagi ini ya, aku ingin berbagi tentang salah satu hal yang mungkin sangat fundamental ya dalam bisnis apotek, yaitu eh, sebaiknya berapa persen ya stok ideal untuk sebuah bisnis apotek. Berapa persen dari omset apotek kita ya. Jadi terutama nanti bagi teman-teman yang baru merintis bisnis apotek ataupun yang sudah lama ya, tetapi kalau bisnisnya nggak berkembang, nanti bisa perhatikan ini. Jangan-jangan ada masalah dengan stok obatmu. Nah, stok obat ini memang salah satu hal yang sangat vital ya guys dalam bisnis apotek ya. Bayangkan ya, ketika misalnya pelayanan kita sudah bagus, tampilan layout kita bagus, terus tempatnya strategis, banyak orang yang lalu lalang di situ. Tetapi ketika mereka mampir ke apotek kita, ternyata apotek kita tidak sedia. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, pasti orang ini akan kecewa, pelanggan ini akan kecewa. Oh, ini apoteknya udah bagus, keren kayak gini kok stok gak punya. Apalagi kalau apotek kalian itu apotek yang masih baru. Nah, apotek masih baru itu kan ibaratnya masih mencari pelanggan ya. Ibaratnya kalau bisa kita menebar jaring itu seluas-luasnya ya. Kita tebar jaring, terus nanti jaring yang mana yang dapat ikan, nah baru kita fokus di daerah situ. Misalnya di daerah sebelah sini kita tebar jaring, sana tebar jaring, sini tebar jaring. Ketika kita ambil, oh yang daerah sini ternyata ikannya dikit, ini ikannya banyak. Nah di sini ternyata bagus, ya udah kita fokus di sini. Sedangkan jaring yang berikutnya yang nggak fokus ya sudah, akhirnya kita anu aja, ya udah kita ambil aja jaringnya atau kita kembalikan jaringnya. Nah, atau kita jual lagi jaringnya dengan harga yang net nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu pelangganku yang lebih banyak di sini jaringan. Nah, salah satu jaring dalam bisnis apotek itu adalah stok obat ini guys. Sampai yang lain-lainnya ya. Yang lain-lainnya itu ada yang misalnya lokasi, terus pelanggan tipe-tipe pelanggan kita di sekitar apotek kita ya, misalnya ada perumahan dan lain-lain. Terus kemudian stok obat ini kalau kita lengkap, maka insya Allah pasien itu akan percaya pada kita. Terus kalau pelayanan kita bagus, terus fasilitas di apotek kita lengkap banyak, itu insya Allah pelanggan itu akan balik lagi. Nah, idealnya berapa persen stok obat kita dari target apotek? Kalau untuk apotek-apotek yang lama mungkin rasio antara stok obat dengan omset bulanan itu bisa nggak nyampe 100% ya, paling maksimal 100%. Kadang untuk apotek-apotek tertentu itu rasionya itu mungkin sekitar 80% itu udah lumayan bagus. Tetapi untuk apotek-apotek tipe misalnya yang baru ya, apotek-apotek yang baru, maka rasionya itu yang bagus bagaimana? Karena kita kan belum punya omset ya. Taruhlah kita buka di bulan pertama omset baru 30 juta. Stok obatnya berapa harus idealnya? Nah, menurut saya ya stok obat ideal itu adalah stok obat dari target yang kita bidik ya. Kalau misalnya kita membidiknya dalam waktu 6 bulan, ini kalau bisa mencapai 100 juta misalnya, maka stok obat itu adalah paling enggak ya lebih dari itu. Karena apa? Karena kita kan nggak bisa untuk apotek yang masih baru stok obatnya sudah pasti ini yang laku, itu kan nggak bisa karena kita belum tahu pelanggan kita. Jadi paling enggak ya mesti di atas 100 juta ya, bisa 150, bisa 200, bahkan bisa lebih. Karena apa? Nanti kita lihat perkembangannya setelah 6 bulan dari stok misalnya sudah 200 juta ini, kira-kira omset yang kita capai berapa.
oh ternyata omset yang kita capai adalah 150 juta misalnya. Terus nanti kita lihat, kita pilih-pilih dari stok-stok itu kira-kira yang masih ada potensi untuk terjual atau potensi untuk bisa kita cairkan itu apa saja. Nanti kita lihat, kalau misalnya ada stok yang memang wah ini sudah 6 bulan tetapi nggak ada pembelian sama sekali, ya sudah, berarti ini stok ini memang mungkin nggak cocok di daerah kita. Kita bisa tawarkan ke teman-teman di apotek lain yang kira-kira mereka bisa menjualkan barang yang kita punya. Jadi dengan cara kita nitip, jadi kita nggak jual ke mereka tapi kita nitip. Nanti kalau sudah laku baru kita dikasih uangnya, dan net, harganya net, tidak ada fee, karena mereka sudah mau menjualkan barang kita, barang yang nggak liquid ya. Nah nanti setelah 6 bulan kan kita bisa mengevaluasi, oh barang-barang yang ternyata laku di apotekku itu ternyata obat ABCD ini yang paretonya yang 80% itu. Nah kita fokus saja di situ 80% sambil menambah sedikit demi sedikit obat-obat yang kemungkinan masih bisa laku. Jadi itu. Terus kalau kalian memang punya dana berlebih ya, kalian bisa stok obat yang fast moving yang seperti aku sampaikan di video sebelumnya ya. Dan stok obat yang fast moving itu nggak masalah lah, paling 3 bulan itu pasti cair. Karena kondisi yang seperti sekarang ini kan barang-barang mungkin agak sulit ya mencarinya, sehingga lebih baik untuk barang-barang yang fast moving kita stok untuk 3 bulan kalau punya dana. Tapi kalau nggak punya dana, likuiditas terbatas, ya jangan, nanti kamu kesulitan sendiri dalam pembayaran hutang dagang. Jadi kalau omsetmu misalnya 100, stokmu sampai 300 kan ya, untuk pembayaran yang jatuh tempo untuk bulan depan kan sudah 300 kan, berat banget. Kecuali kalau kamu memang punya dana yang nganggur ya, dana nganggur nggak masalah untuk stok obat itu. Jadi itu ya. Terus untuk yang apotek yang sudah lama berdiri tetapi omsetnya kok nggak naik-naik, bisa jadi kita perlu juga menambah beberapa stok itu. Jadi kita perlu benahi ya dari beberapa hal, terutama yang stok obat yang kira-kira kita masih bisa dijual ya, masih bisa laku dalam waktu 1 bulan atau maksimal 1,5 bulan, itu kita berani stok, sehingga ketika kita ada pelanggan yang membutuhkan itu kita nggak sampai menolak. Jadi sebelum obat itu habis kita sudah harus order dan sudah ada ready. Hari ini buffer stok itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai nunggu stok obat sampai habis baru kita order. Padahal ini kan ada waktunya ya. Ketika order sampai barang datang itu kan masih ada waktu atau jeda. Nah pas jeda itu ketika pelanggan datang ke apotek kita pasti akan terjadi penolakan obat. Nah itu ya guys. Jadi ideal untuk stok obat itu memang beda-beda ya untuk sebuah bisnis apotek ya. Untuk apotek baru maupun apotek lama itu harus dibedakan, karena kalau apotek baru mengikuti apotek lama stok obat maksimal misalnya 100% omset ya otomatis apotek baru ini nggak akan berkembang. Tapi kalau nanti sudah berjalannya waktu, kita sudah tahu barang-barang yang laku dan lain-lain, omset kita misalnya sudah stabil di situ, maka otomatis stok obat itu akan menyesuaikan maksimal 100% omset lah, atau 80% omset itu lebih bagus lagi, sehingga ketika stok obat itu 80% omset maka likuiditas kita kan akan terjaga, masih ada 20% untuk likuiditas untuk biaya operasional, untuk gaji karyawan dan lain-lain. Jadi itu. Oke, itu dulu ya tip pagi ini tentang stok obat. Kira-kira yang paling pas itu berapa persen, silakan dicermati dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.